supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya sama-sama berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bayangkan saudara, coba dengar ini baik-baik. Dia kembali kepada kembali ke surga hanya untuk memperhatikan hak saudara. Amin. Amin. Dia kembali kepada Bapa di surga hanya untuk memperhatikan kepentingan saudara. Bahwa sesungguhnya ketika dia sudah di surga, dia kirimkan namanya Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini dia tidak tinggal diam. Dia menuntun saudara. Dia menjaga saudara. Walau banyak hal kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya karya yang dikerjakan oleh Roh Kudus hanya untuk memperhatikan hak saudara sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Apa? Pengharapan. Sesuai dengan pengharapan kita. Kalau saudara punya pengharapan bahwa menjadi orang Kristen diberkati Tuhan, itu yang terjadi. Tapi kalau pengharapan saudara begini, kalau saya mau kaya, saya harus bekerja 24 jam. Ya udah, itu yang terjadi. Bapak Ibu, dengar baik firman Allah. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan Allah. Seringkali manusia mempersalahkan kita. Seringkali saya harus katakan lingkungan mempersalahkan saudara. Seringkali orang terdekatmu mempersalahkan engkau. Saya mau katakan, kalau engkau hidup baik di hadapan Tuhan, engkau dibenarkan Allah. Allah sendiri yang membenarkan saudara. Ingat, apapun yang dibuat orang kepada saudara, ada jemaat yang sudah mengalami. Apapun yang dibuat orang lain untuk menjatuhkan saudara, untuk menggagalkan saudara, itu tidak akan berguna ketika Allah sudah membenarkan. Pegang ini baik. Tapi kalau Allah belum membenarkan saudara, Allah belum membenarkan kita, biar berkat sudah di depan mata, itu nggak bisa kita ambil. Nggak bisa. Tuhan bilang apa? Belum ada hakmu di sana. Kamu belum berhak untuk menerima itu. Oleh sebab itu, terima dulu pembenaran dari Tuhan. Hidup dulu sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kita dibenarkan. Sehingga berkat yang jauh didekatkan. Amin. Sehingga berkat-berkat yang tidak terpikirkan dijadikan. Itu kalau sudah Tuhan membenarkan. Ya. Sebab saudara perhatikan, berhak menerima hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kekal saja Tuhan jamin, apalagi hanya untuk makan. Pegang ini baik, tangkap ini baik-baik. Hidup matimu saja dijamin oleh Tuhan. Ada satu hamba Tuhan, dia sampai menangis ketika dia bersaksi bahwa dia kena corona. Saya pikir, apa yang dialaminya Pak Pendeta ini dialami jemaat saya satu gereja loh. Pernah saudara? Hilang penciuman, angkat tangan.
Kemarin, ayo jangan malu-malu. Udah, hilang rasa. Angkat tangan. Ya, ini aja intinya. Itu udah kena corona loh. Luar biasa Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Saya ketawa. Pendeta itu bersaksi sampai nangis. Diisolasi di tingkat 3. Hanya karena hilang penciuman, hilang rasa. Saya bilang, anak istri saya kemarin begitu, nggak apa-apa. Nggak terlalu lebay. Ternyata pemeliharaan Tuhan loh bagi kita. Ya, satu gereja kita itu kemarin waktu Pak Uta Galung di Sumatera. Semua udah positif itu waktu itu. Loh, sudah. Cuma satu aja yang tertulis. Tapi luar biasa Tuhan, hanya jarak dari Buah Batu ke Majalaya dirubah Tuhan itu tulisan positif jadi negatif. Amin. Loh. Iya loh. Jangan main-main kalau Tuhan. Karena kita nggak menyadari. Serius Bapak Ibu, ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Dia nangis karena sembuh dari corona. Cuman karena dia bilang 2 minggu nggak bisa merasa. Saya kalau makan bersama anak-anak, mah aku nggak ada rasa. Anak-anak bilang apa? Mau ditelepon 911? Iya, dia deh ada rasa deh. Iya. Saya sampai beli minyak kayu putih Cak Kapak. Dokter juga nggak ada baunya. Saudara bayangkan itu. Nggak ada baunya. Sekarang jarak 1 meter udah terasa baunya. Kemarin sampai disolok-solok nggak ada bau. Itu sudah positif Bapak Ibu. Dan semua kita rata-rata seperti itu. Bayangkan. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Ya. Nyawamu saja Tuhan jamin. Apalagi cuma aduh kesehatan atau kuncinya apa? Peka terhadap Roh Kudus. Maulah dibentuk, mau dituntut. Ya. Hak mulu yang diperhatikan Tuhan. Hak saudara. Perkataan ini benar. Dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Maksudnya apa saudara? Hak saudara itu diperhatikan Tuhan. Itu maksudnya. Perkataan yang benar itu ini. Dan saudara harus kuat di situ. Imani dulu. Saudara, sebelum saudara pulang, saudara tanamkan dalam hati saudara sekarang bahwa hakmu diperhatikan Tuhan. Ya. Bukan cuma kebutuhan. Saudara tahu kan hak dan kewajiban? Ya. Hak itu Tuhan perhatikan loh. Dan firman Allah bilang perkataan ini benar. Jangan ada di antara saudara yang ragu, jangan. Ini benar bahwa hakmu diperhatikan Tuhan. Hidup kekal dijamin Tuhan. Nggak ada lagi lain daripada itu. Ya, perhatikan. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh apa? Berusaha melakukan pekerjaan yang itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi percumalah saudaraku kalau saudara berkata saudara orang Kristen, saudara orang percaya, tapi saudara hidup tidak sesuai. Maaf, saudara berusaha tidak sesuai dengan firman Allah. Maaf, ya, berubahlah, berubah. Maafkan saya hanya mau sampaikan firman Allah. Jangan engkau bilang engkau orang Kristen, jangan engkau bilang engkau cinta Tuhan, tapi pekerjaanmu nggak berkenan kepada Tuhan. Ampuni saya, maafkan saya harus katakan ini. Siapapun di antara jemaat, mari kembali kepada Tuhan. Lebih dari apa yang